Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen, serta kakak dan abang-abang asisten praktikum pneumatik dan hidrolik kelas RA. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Nurrahdan dengan NIM saya 123490051. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembelajaran pada praktikum pertama pneumatik dan hidrolik dengan modul ke-1 yaitu K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Oke. K3 secara umum. Di sini merupakan regulasi yang menjadi payung hukum dasar dari K3 yang diterapkan di seluruh Indonesia, yaitu pada tahun 1970, tepatnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. K3 di sini diartikan sebagai segala usaha yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan pekerja di tempat kerja. Ini mencakup pengaturan teknis dan manajerial yang sistematis agar risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diminimalisasi secara signifikan. Adapun tujuan K3 yaitu memberikan perlindungan kepada pekerja, memastikan tempat kerja aman bagi semua orang, meningkatkan produktivitas pekerja, meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Lalu untuk ruang lingkup K3 sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan kerja, selanjutnya bahan dan alat kerja, dan yang terakhir yaitu metode kerja. Lalu kita lanjut ke jenis risiko dan bahaya di tempat kerja. Risiko dan bahaya di sini antara lain yaitu risiko kimiawi seperti zat-zat kimia dan lain-lain. Lalu risiko psikologis seperti kecemasan, kelelahan, ancaman, ataupun risiko psikologis lain. Yang ketiga yaitu risiko ergonomi, yaitu kepraktisan penempatan dari layout pabrik, mesin, serta instrumen lainnya. Yang keempat yaitu risiko biologis terkait dengan kesehatan pekerja, kebugaran, dan lain-lain. Yang kelima yaitu risiko fisik yang membahayakan fisik para pekerja. Baiklah, kita lanjut ke regulasi yang mengatur K3 dalam kerja. Nah, jika tadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 adalah payung dasar daripada regulasi K3 yang ada dalam Indonesia pada saat ini. Nah, maka ini adalah undang-undang lain ataupun aturan lain yang mengikat ataupun memberikan ketegasan tentang K3. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2030 tentang Ketenagakerjaan. Isi pokok undang-undang ini menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Pengusaha wajib menciptakan sistem kerja yang menjamin kesejahteraan fisik dan mental tenaga kerja. Pokok pengaturan, hak pekerja atas K3, tanggung jawab pemberi kerja, kewajiban pelatihan dan pencegahan kecelakaan kerja, penyelesaian kecelakaan melalui jaminan sosial tenaga kerja. Manfaat dari undang-undang ini yaitu menekankan bahwa K3 bukan hanya teknis, tetapi juga bagian dari kesejahteraan kerja dan hubungan industrial yang sehat. Lalu, kedua, ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Isi pokoknya yaitu peraturan pemerintah ini mewajibkan perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3, SMK 3, terutama jika memiliki lebih dari 100 pekerja atau termasuk dalam kategori risiko tinggi. Yang ketiga ada Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Isi pokoknya yaitu peraturan ini mengatur pengendalian terhadap bahaya fisik, kimia, dan biologis di tempat kerja, termasuk ambang batas paparan dan tata cara pengukuran lingkungan kerja. Selain 3 undang-undang yang saya tuliskan di sini, harusnya lebih banyak lagi regulasi undang-undang yang mengatur tentang K3 ini, dan bisa teman-teman cari sendiri. Oke, lanjut ke latar belakang dari praktikum ini. Latar belakangnya yaitu laboratorium rekinsa berisi alat listrik dan mekanik.
di mana semuanya mempunyai potensi bahayanya masing-masing. Tanpa keselamatan dan kesehatan kerja, risiko kecelakaan bisa terjadi, yaitu tangan terjepit silinder, sengatan listrik dari PLC, selang udara mencambuk akibat lepas dari fitting atau dudukan, gangguan pendengaran dari suara kompresor. Ketiga, menjamin keselamatan mahasiswa dan asprak saat praktikum terjadi. Dengan adanya ketiga, alat tetap awet, laboratorium terjaga, dan proses belajar berjalan lancar tanpa hambatan ataupun masalah yang mengancam. Oke, lanjut ke tujuan penerapan ketiga dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Adapun tujuannya antara lain yaitu melindungi keselamatan mahasiswa dan pengguna lab dari kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan alat atau instrumen seperti silinder, PLC, kompresor, selang, dan katup atau valve. Yang ketiga, menumbuhkan disiplin dan budaya kerja yang aman sejak di bangku kuliah, agar kelak ketika sudah terjun di dunia industri ataupun karir, para pekerja tidak akan kaku lagi dan sudah terbiasa beradaptasi. Yang keempat, memastikan kelancaran proses praktikum tanpa gangguan karena insiden. Yang kelima, yaitu meningkatkan efisiensi belajar, di mana mahasiswa fokus ke materi, bukan khawatir kepada bahaya yang akan terjadi ke depan. Yang terakhir yaitu memberikan kebiasaan tentang standar industri, bahwa di dunia kerja penerapan ketiga adalah wajib. Beberapa di antaranya yaitu ISO 4501, SMK 3, dan OSHAA atau OSHA, yang mana bisa diperoleh sertifikatnya masing-masing. Lanjut ke peringatan bahaya pada tiap komponen ataupun instrumen. Yang pertama, peringatan bahaya untuk silinder. Adapun peringatan bahaya yang bisa terjadi antara lain yaitu tangan kita beresiko terjepit saat piston bergerak apabila kita tidak hati-hati dan tidak memperhatikan. Yang kedua, pergerakan mendadak. Pergerakan mendadak dari sebuah piston pneumatik atau hidrolik, jika tidak kita sadari, bisa melukai tangan ataupun kaki kita yang berakibat fatal. Lalu ada kebocoran udara, di mana kebocoran udara dalam tabung ini bisa mengejutkan dan mengagetkan, di mana tekanan yang ada itu tentunya sangat tinggi dan bisa menghasilkan suara bising ataupun dorongan tiba-tiba. Yang terakhir yaitu salah program PLC, di mana ini merupakan kekeliruan dari manusia itu sendiri, di mana akibatnya yaitu silinder bergerak tak terkendali. Lalu peringatan bahaya untuk PLC atau program logik komputer. PLC sendiri merupakan salah satu sistem kontrol yang sekarang banyak digunakan karena efisiensi dan kecanggihannya. Adapun PLC ini memiliki risiko ataupun peringatan bahayanya yaitu sengatan listrik dari power supply, di mana PLC ini menggunakan listrik standar Indonesia dari PLN yaitu 220 volt atau 24 VDC. Salah wiring atau perangkaian kabel pada PLC bisa mengakibatkan korsleting ataupun adanya hubungan arus pendek. Bahkan bisa menjadi kerusakan modul pada PLC tersebut, yang tentunya akan menimbulkan kerugian dan bahaya yang lebih ekstrim ke depan. Salah program, di mana praktikan ataupun pekerja salah program PLC bisa menyebabkan aktuator bergerak tidak sesuai dengan input yang kita masukkan. Lalu kabel berantakan atau wiring yaitu trip hazard tersandung ataupun wiring ini salah dan berantakan.
Oke, selanjutnya risiko untuk dan penggunaan APD. Risiko dari kompresor. Kompresor sendiri di sini merupakan suatu alat yang biasanya dilengkapi dengan tabung kompresornya yang diisi dengan alat mesin menggunakan bahan bakar ataupun dengan listrik. Di mana sifat dan karakteristik resistor ini yaitu bertekanan tinggi dengan udara yang bisa kapan-kapan keluar. Udara bertekanan tinggi ini bisa menyebabkan selang lepas dan mencabuk tubuh perhatikan dan melukainya. Lalu ada lagi risiko kebisingan. Kebisingan yang lebih batas ambang normal manusia bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Lalu ada overheating. Overheating sini berarti artinya kelebihan panas. Sama seperti mesin mobil dan motor, jika sudah kelebihan panas maka selain performanya menurun, akan berisiko kebakaran ataupun ledakan pada mesin kompresor tersebut. Lalu, minyak dan oli bocor. Minyak dan oli yang bocor dari sistem pelumas pada mesin bisa menyebabkan risiko lantai menjadi licin dan menyebabkan praktikan tergelincir dan mengenai alat-alat lainnya. Lalu, ada mengatur tentang penggunaan APD dan pentingnya APD ini. APD adalah alat pelindung diri. Salah satunya yaitu safety glass atau kacamata pelindung, merupakan kacamata yang melindungi praktikan ataupun pekerja dari serpihan komponen ataupun kebocoran udara. Lalu ada safety shoes atau sepatu safety yang berfungsi untuk melindungi kaki dari alat-alat yang jatuh ataupun tabrakan berbenturan dengan praktikan agar tidak terluka dan minimalisir kerusakan. Lalu ada air plug, yaitu suatu karet untuk meredam suara kompresor agar telinga kita tidak bermasalah ataupun menyebabkan gangguan ke depannya. Lalu ada sarung tangan pekerja. Sarung tangan atau gloves ini yaitu berfungsi untuk melindungi tangan dari goresan ringan ataupun sengatan listrik jika itu sarung tangan listrik. Oke, berlanjut ke aturan umum dalam lab pneumatik dan hidrolik. Berikut merupakan aturan umumnya, yaitu yang pertama, dilarang menyalakan kompresor dan PLC tanpa izin dari ASPRAK. Yang kedua, cek terlebih dahulu apakah oli kompresor masih cukup. Jika kurang, maka bisa ditambah dengan oli yang sesuai dengan spesifikasi mesin kompresor. Yang ketiga, jangan memegang piston saat silinder bergerak, karena dapat menyebabkan risiko tangan cedera, terluka karena terjepit. Yang keempat, pastikan selang dan fitting terpasang kuat. Fitting di sini sebagai dudukan. Artinya, yang kelima, program dan rangkaian PLC diverifikasi dulu sebelum running atau tes, di mana sebelum dijalankan ataupun di run program tersebut dan rangkaian tersebut dicek dulu ataupun divalidasi dahulu apakah sudah benar atau belum. Yang keenam, sebelum mencoba pneumatik, hidupkan kompresor terlebih dahulu sekitar 5 menit, kemudian matikan untuk mengisi tekanan angin ataupun menguji apakah kompresor terdapat kebocoran ataupun gangguan. Yang ketujuh, saat tekanan angin dirasa kurang, matikan power PLC dan hidupkan kompresor seperti aturan ke-6. Yang kedelapan, terakhir, setelah praktikum selesai, matikan PLC dan kompresor, lalu rapikan lab. SOP praktikum pneumatik dan hidrolik antara lain jika sebelum praktikum, yaitu praktikan harus yang pertama mengecek kondisi selang, fitting atau dudukan serta kabel ataupun wiring dari PLC. Yang kedua, pastikan oli dan kondisi kompresor serta PLC bisa digunakan agar tidak menyebabkan masalah ke depannya. Lalu saat
praktikum terjadi atau dijalankan, praktikan harus yang pertama jaga jarak dari silinder saat running atau tes untuk menghindari cedera ataupun risiko kecelakaan. Yang kedua, jangan sentuh aktuator atau silinder yang bergerak. Lalu yang terakhir, awasi manometer dan indikator PLC. Jika terjadi suatu gangguan ataupun malfungsi yang terlihat agar bisa segera ditindaklanjuti. Lalu setelah praktikum, tindakan yang harus dilakukan praktikan yaitu yang pertama, matikan PLC dan kompresor. Yang kedua, buang sisa tekanan udara di dalam kompresor ataupun pneumatik dan hidrolik. Yang ketiga, rapikan kabel dan selang sesuai dengan tempatnya agar tidak menyebabkan selang terkelupas ataupun selang menyebabkan gangguan ke depannya. Yang keempat, rapikan kursi tempat praktikan duduk. Tanggap darurat. Selanjut bagian tanggap darurat yaitu kebocoran udara. Jika terjadi kebocoran udara, maka matikan kompresor, buka katup pembuangan agar udara keluar dan tidak menyebabkan ledakan ataupun bahaya yang mengancam. Yang kedua, jika terjadi sengatan listrik, maka langsung matikan power supply dan segera gunakan P3K untuk mencegah gangguan kesehatan yang lebih dalam lagi. Yang ketiga, jika kompresor overheating atau kepanasan ataupun mengeluarkan bunyi aneh, maka hentikan praktikum dan evakuasi ruangan. Dan jangan lupa cek kompresor apakah ada kerusakan ataupun malfungsi yang terjadi. Yang terakhir yaitu gunakan APAR, yaitu alat pemadam api ringan bila terjadi kebakaran agar bisa ditanggulangi secara secepatnya saat itu juga. Selanjutnya untuk mengatasi PLC dan pneumatik. Untuk PLC, jika COM sama dengan negatif, maka untuk pin alamatnya positif, berlaku juga sebaliknya. Jika COM positif, maka untuk pin alamatnya berlaku positif. Lalu untuk pneumatik, pastikan jika menggunakan fitting ataupun dudukan yang bisa diatur, bisa menerima inputan angin kompresor agar selaras dan tidak menimbulkan kegangguan ke depannya. Dan kesimpulannya yaitu dalam praktikum ini kita tentunya untuk mengutamakan keselamatan dan ikuti aturan yang berlaku untuk kepentingan kita bersama agar praktikum berjalan dengan lancar, aman dan sesuai dengan prosedur K3 yang berjalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai K3 dan penerapannya dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik, rekayasa instrumentasi dan otomasi. Saya Abdul Hakim Rahdan, ucapkan terima kasih dan izin undur diri.